dan peta dunia nggak pernah sama lagi. Dan semua itu berawal dari satu Jumat di Padang Malazgirt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kawan-kawan udah klik video ini. Karena di video ini kita akan bahas momen ketika satu kemenangan bikin peta dunia berubah. Dan satu peradaban benar-benar menetap di Anatolia. Dari Romawi ke Seljuk ke titik di mana semuanya belok tajam. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai cerita yang dampaknya masih kerasa sampai hari ini. Oke kawan-kawan, kita parkirin pedang, kita geser pasukan ke pinggir. Karena sebelum sejarah meledak, ada satu konsep yang kalau ini nggak dipahami, cerita besarnya bakal salah baca dari awal. Namanya FAT. FAT itu bukan menang lalu pesta, bukan juga datang, bantai, terus pasang bendera. Uniknya, kata FAT itu artinya membuka. Kayak pintu yang tadinya digembok, kayak jalan yang tadinya buntu, kayak pikiran yang tadinya sempit karena ditekan oleh kekuasaan. Lalu pertanyaannya, yang dibuka itu apa? Yang dibuka itu bukan cuma wilayah, tapi akses manusia ke hidup yang lebih adil, ke kepercayaan yang gak dikontrol oleh penguasa, ke rapnya tanpa sensor rezim. Bayangin gini, kalau hari ini ada negara yang ngatur, kamu boleh percaya Tuhan, tapi versinya negara ya. Nah, FAT datang buat ngilangin sekat itu. Kenapa Islam pakai pendekatan ini? Karena Islam berdiri di atas satu prinsip besar, yaitu fitrah manusia. Islam itu nggak asing buat naluri manusia. Adilnya masuk akal. Tauhidnya logis. Akhlaknya relate sama nurani. Makanya cara ngenalin Islam itu bukan pakai todong. Bukan ngancam-ngancam dengan kata kalau kamu nggak ikut mati. Tapi dengan cara, nih silahkan lihat, pikirkan, lalu pilih. Dan ini penting kawan-kawan. Karena iman yang dipaksa itu nggak sah secara batin. Yang lahir bukan mukmin, tapi munafik. Kelihatannya ya ikut, tapi hatinya nol. Islam ngerti itu, makanya pintu iman nggak pernah dikunci dari luar. Secara praktik, sistemnya jelas dan rapi. Kalau masuk Islam ada kewajiban untuk bayar unsur. Kalau nggak masuk Islam, ya bayar kharaj. Ini bukan denda, ini bukan hukuman, tapi kontribusi warga. Logikanya kayak sekarang, warga negara beda status, pajak beda skema, tapi sama-sama dilindungi oleh hukum. Kan fair, transparan, dan ada hitungannya. Sekarang kalau kita bandingin sama Eropa di masa yang sama, non-Kristen misalnya, nggak ada opsi, nggak ada diskusi. Pilihannya cuma dua, ya ikut atau dihapus gitu. Sejarah mencatat telah terjadi pengusiran, pembantaian, dan pemaksaan massal. Identitas dihilangkan, keyakinan dimusnahkan. Kalau pakai istilah hari ini ya religious cleansing gitu. Nah, di titik ini kelihatan kontrasnya. Islam datang dengan konsep FAT, membuka ruang hidup. Eropa waktu itu pakai konsep dominasi, menyeragamkan paksa. Dua dunia, dua cara berpikir, dan dua arah sejarah. Dan dari perbedaan cara pandang inilah kisah Anatolia mulai bergerak. Bukan sekadar soal perang, tapi soal bagaimana manusia diperlakukan saat kekuasaan berganti tangan. Disinilah cerita berikutnya mulai panas. Karena ketika pintu dibuka, akan selalu ada yang takut kehilangan kunci. Di tahun 18 Hijriah, yang kalau kita konversikan ke kalender sekarang itu di tahun 639 Masehi, dunia lagi berubah cepat. Romawi Timur kelelahan. Persia sudah runtuh. Dan di tengah semua itu, satu nama masih jadi poros. Dia adalah Umar bin Khattab. Umar itu tipe pemimpin yang unik. Tegasnya kebangetan, kerasnya iya, tapi ke dirinya sendiri. Justru ke rakyatnya lembut dan protektif. Umar ini seorang leader yang strict soal prinsip, tapi human soal kebijakan tuh. Dia nggak ekspansi buat pamer kekuatan, nggak juga buat nambah peta. Setiap langkah itu dihitung, setiap nyawa itu dipertimbangkan. Dari Madinah, Umar melepas satu pasukan. Bukan pasukan gede, bukan armada bikin gentar, tapi pasukan yang cukup, efisien, dan terlatih. Dipimpin oleh satu nama, dia adalah Iyad bin Gham. Panglima yang dikenal bukan karena brutal, tapi karena rapi dan taat aturan.
Targetnya pun nggak langsung ngegas, nggak lompat jauh, nggak ambisius. Pelan, terukur, step by step. Lalu pasukan yang dibawa oleh Iyad bin Khan tiba di Haran. Wilayah yang strategis, persimpangan dagang, multi etnis, multi agama. Tapi perhatiin satu hal penting. Belum ada klaim wilayah. Belum ada deklarasi kemenangan. Belum ada kata-kata ini wilayah kami sekarang. Kemudian pasukan itu lanjut ke Diyarbakir, sebuah kota tua, bentengnya kuat, penuh memori Romawi. Biasanya kalau ini ekspedisi penaklukan versi lama, benteng itu dihancurkan, penduduk itu ditekan, identitas itu dihapus. Tapi yang terjadi beda. Yang disampaikan cuma satu pesan inti. Islam datang. Bukan kami penguasa baru, bukan kalian harus ikut. Tapi kami bawa sistem baru nih. Kami bawa opsi nih. Kalau pakai istilah sekarang itu seperti introducing an alternative governance model gitu. Nah, pesannya jelas dan konsisten. Islam gak datang buat ngerampas hidup, gak ngacak budaya, gak maksa iman. Justru Islam datang buat ngehentiin penindasan, untuk buka akses keadilan, dan yang paling penting, ngasih manusia hak untuk memilih. Nah, di titik ini, penduduk Anatolia mulai bingung. Karena ini baru, biasanya pasukan datang sama dengan malapetaka. Ini malah pasukan datang diajak dialog. Dan dari kebingungan inilah, sejarah mulai bergerak pelan. Tapi pasti, karena ketika kekuasaan datang tanpa ancaman, orang mulai bertanya, sebenarnya mereka ini siapa sih gitu. Waktu terus jalan, dan seperti semua sejarah besar, tongkat kepemimpinan pun berpindah tangan. Dari Umar masuk ke masa Utsman bin Affan. Di era Utsman, ekspedisi nggak berhenti, tapi juga nggak ugal-ugalan. Arah besarnya tetap sama, Anatolia, gerbang Romawi Timur. Lalu waktu lompat lagi ke masa Bani Umayyah, dinasti pertama dalam sejarah Islam. Struktur negara makin rapi, militer makin profesional, dan target besar mulai kebaca jelas. Disinilah muncul satu nama, Sufyan bin Auf. Sufyan itu bukan pemain kecil ya. Dia bukan datang buat sekadar patroli, dia datang bawa misi yang lebih berani, lebih dekat ke jantung musuh. Pasukannya bahkan sampai ke Skutari. Sekarang kita kenal sebagai Uskudar. Tinggal nyebrang dikit dan boom, di seberang sana berdiri tembok legendaris itu, Konstantinopel. Dan uniknya, bukan cuma pasukan darat yang bergerak. Untuk pertama kalinya dunia Romawi lihat sesuatu yang bikin mereka waspada, yaitu armada laut muslim muncul di Kapidagi, selatan Laut Marmara. Artinya jelas, Islam sekarang main di dua medan, darat dan laut. Kalau pakai istilah modern sekarang itu seperti combined force operation gitu. Ya, targetnya apa? Ya, targetnya itu nggak perlu kode-kodean, nggak perlu teka-teki. Semua paham, itu Konstantinopel, kota simbol, kota benteng, kota psikologis. Karena siapa yang pegang kota ini, dia akan pegang arah dunia. Tapi ya, realita lapangan nggak romantis. Pengepungan itu bukan hitungan minggu, bukan hitungan bulan, tapi bertahun-tahun, sampai pasukan capek, logistik mulai tipis, dan musim dingin datang tanpa kompromi. Akhirnya dua pihak sama-sama sadar satu hal, kalau mereka lanjut ya sama dengan bunuh diri. Dan sejarah pun belok, bukan ke kemenangan tapi kesepakatan. Deal pun terjadi, damai 30 tahun antara kaum muslimin dan Romawi Timur. Nggak ada sorak, nggak ada euforia, karena ini bukan menang, tapi juga bukan kalah. Yang terjadi adalah satu pesan besar, Islam belum masuk Konstantinopel, tapi Islam sudah berdiri di depan pintunya. Dan dunia paham, mereka mungkin mundur, tapi bukan pergi. Karena sejarah yang besar jarang selesai dalam satu generasi, dan Konstantinopel masih menunggu takdirnya. Kemudian masuk era Abbasiyah, bukan sekadar ganti penguasa, tapi naik level peradaban. Ilmu meledak, administrasi matang, dan puncaknya muncul satu nama legendaris yaitu Harun ar-Rasyid. Tahun 192 Hijriah, kalau ditarik ke kalender Masehi itu tahun 807 Masehi. Lokasinya itu di Eregli, dekat Konya.
wilayah yang strategis, gerbang Anatolia Tengah. Romawi datang dengan satu mood nih, percaya diri, merasa masih penguasa lama, masih pemilik panggung, dan uniknya mereka pulang dengan vibe yang beda total. Karena Kaisar Nikeporos kalah, bukan kalah tipis, bukan kalah taktis, tapi kalah yang bikin simbol runtuh. Dan yang bikin sakitnya bukan cuma pedang, tapi keputusan setelahnya. Nikeporos dipaksa untuk membayar jizyah. Sekilas kelihatannya soal duit, padahal bukan. Ini soal status, soal siapa yang sekarang di posisi atas, soal siapa yang menentukan aturan main. Kalau pakai istilah sekarang itu geopolitical humiliation. Romawi yang biasa naik upeti sekarang justru bayar. Dan setelah itu kemenangan gak berhenti. Tongkat sejarah jalan terus. Masuk nama Al-Ma'mun, cerdas, visioner, kuat secara militer dan intelektual. Lanjut ke Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini tipe eksekutor, gas, rapi, tanpa ragu. Di era inilah satu kota penting jatuh, yaitu Amorium. Kota kebanggaan Romawi Timur, basis militer, simbol pertahanan Anatolia. Dan ya, kota itu dihancurkan. Pesannya keras, Romawi nggak lagi aman di wilayahnya sendiri. Tapi di titik ini, jangan salah baca, semua kemenangan ini belum final. Islam memang unggul, sering menang, bikin Romawi ketar-ketir, tapi kehadirannya masih datang dan pergi. Ekspedisi, serangan, penarikan pasukan, belum ada pemukiman masif, belum ada akar sosial. Dan ini penting karena Fat sejati bukan soal menang perang. Fat itu soal menetap, membangun, mengakar. Dan di titik ini, Anatolia belum sepenuhnya terbuka. Pintunya sudah digedor, temboknya retak. Tapi kuncinya belum benar-benar jatuh ke tangan Islam. Kita loncat jauh, bukan puluhan tahun, tapi 12 abad. Anatolia sudah bukan lagi medan perang, bukan lagi perbatasan panas. Sekarang statusnya itu objek riset, lokasi ekskavasi, bahan jurnal. Barat datang dengan sekop dan kamera. Katanya mau gali sejarah, dan mereka ketemu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Jejak Islam, bangunan, masjid tua, inskripsi, artefak, lapisan sejarah yang jelas-jelas bilang Islam pernah ada di sini, lama dan dalam. Secara logika sederhana harusnya diakui kan? Sejarah ya sejarah, data ya data. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Semua dipelintir, semua dihilangkan dari narasi utama, dikecilkan jadi fase singkat. Atau bahasa halusnya itu seperti selective history gitu. Alasannya terdengar mulia, ini warisan umat manusia. Ya kedengarannya netral, kedengarannya objektif, kedengarannya akademis. Tapi praktiknya, Islam dicopot dari identitasnya. Utsmani dipreteli perannya, dan sejarah dibuat seolah datang dari ruang hampa. Lucunya, di waktu yang sama, dan ini yang bikin ironinya tajam, masjid-masjid Utsmani dihancurin di Balkan, di Eropa Timur, di Bosnia itu diratakan, di Kosovo itu di bumi hanguskan, dan kuburan muslim dihancurkan, jejak sejarah dihapus. Dan respon dunia gimana? Ya, respon dunia seperti biasa ya, sunyi. Nggak ada konferensi besar, nggak ada tangisan global, nggak ada label tragedi peradaban. Kenapa? Karena itu dianggap nggak penting. Disinilah kelihatan polanya. Kalau Islam meninggalkan jejak disebut warisan universal tanpa identitas. Kalau Islam dihancurkan dianggap konflik lokal yang nggak urgent. Terlihat seperti double standard. Ya bukan sepertinya, memang double standard. Dan ini bukan hal yang baru kawan-kawan. Karena sejarah sering ditulis oleh yang menang narasi, bukan yang paling lama tinggal. Dan Anatolia, ia jadi saksi bisu bagaimana satu peradaban dicoba dihapus pelan-pelan. Bukan dengan pedang, tapi dengan pena dan framing. Tapi ada satu masalah besar. Batu nggak bisa bohong, artefak nggak bisa disensor selamanya. Dan tanah punya ingatan panjang. Dan justru dari sinilah cerita berikutnya lahir. Karena ketika sejarah dipaksa untuk dilupakan, biasanya ia akan kembali dengan cara yang lebih keras. Lalu kita masuk ke Seljuk Turki. Dan satu hal perlu diberesin dari awal, mereka bukan barbar, bukan gerombolan liar, bukan pasukan tanpa otak.
Narasi itu belakangan, dibikin setelahnya. Faktanya Seljuk itu strategis. Mereka nggak gerasa gerusu, nggak asal serbu, nggak main nekat. Yang mereka lakukan pertama kali justru ya pengintaian. Di tahun 1015 Masehi, satu nama bergerak duluan, yaitu Cagribek. Masuk lewat Kaukasus, bukan bawa pasukan gede, bukan bawa klaim wilayah, tapi bawa mata dan telinga. Dia lihat gimana jalur gunung, gimana respon lokal, gimana kekuatan Romawi, dan gimana potensi permukiman. Ini bukan invasi, tapi ini mapping. Lalu di tahun 1054 giliran saudaranya Tugurlbek. Targetnya Erzurum, gerbang Anatolia Timur. Ini kota kunci. Sekali lagi, nggak ada euforia, nggak ada deklarasi bombastis, yang ada itu analisis medan, uji reaksi musuh, dan baca ritme politik. Perhatiin polanya. Ini bukan datang buat perang cepat. Ini datang buat hidup lama. Seljuk ngerti satu hal yang krusial. Anatolia itu bukan cuma soal militer, tapi soal logistik, soal cuaca, soal masyarakat lokal. Kalau salah langkah, mereka bakal bernasib sama dengan pasukan sebelumnya. Menang sebentar, lalu hilang. Dan setelah 2 tahap ini, Kaukasus terbaca. Erzurum dipahami, Romawi diuji. Barulah satu kesimpulan muncul. Anatolia bisa dibuka, bukan diserbu membabi buta, tapi ditaklukkan dengan kepala dingin. Dan disinilah semua pengintaian itu berubah jadi keputusan besar. Karena setelah ini, yang datang bukan lagi sekadar pasukan, yang datang adalah bangsa. Dan satu pertempuran akan mengubah arah dunia Islam dan Eropa selamanya. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1071, bukan hari sembarangan, itu hari Jumat. Tepatnya di Malazgirt, atau kalau pakai nama baratnya itu Manzikert, padang luas, angin dingin, dan dunia peradaban saling tatap. Di satu sisi berdiri seorang Sultan Seljuk yang bernama Alp Arslan. Bukan raja penuh kemewahan, tapi pemimpin yang turun langsung ke medan. Di depannya itu 54.000 pasukan muslim. Bukan angka yang bikin tenang, bukan jumlah yang bikin pede. Di seberang sana, 200.000 tentara Romawi lengkap, berat, berpengalaman. Secara hitungan kasar, ini nggak seimbang. Taruhannya cuma satu, yaitu Anatolia. Bukan kota, bukan benteng, tapi satu kawasan peradaban. Sebelum pedang diangkat, Alp Arslan masih buka satu pintu terakhir, yaitu negosiasi. Bukan karena takut nih, tapi karena Islam selalu kasih opsi damai sebelum darah tumpah. Tapi pintu itu ditutup dengan kesombongan. Kaisar Romanus bicara tinggi. Kuda Romawi bakal minum di Hamadan. Ini adalah bentuk ancaman. Ini adalah bentuk pamer kekuatan. Dan jawaban dari kubu Muslim itu pendek, tenang, santai, tapi menusuk. Jawabannya adalah iya, tapi sebagai rampasan. Nah, negosiasi pun mati. Sejarah pilih jalannya sendiri. Lalu perang pecah. Debu naik, langit tertutup, takbir menggema di antara benturan besi. Alp Arslan bahkan pakai baju putih. Simbol satu hal, menang atau mati syahid. Dan di titik ini, strategi Seljuk bicara. Manuver cepat, serangan berpura-pura mundur, sayap Romawi terbuka, formasi pecah. Romawi yang biasa dominan kehilangan kendali. Dan boom, tak terelakkan. Romawi kalah. Bukan mundur rapi, tapi runtuh. Dan yang paling mengejutkan dunia saat itu, Kaisar Romanus ditawan. Simbol kekuasaan Romawi jatuh hidup-hidup ke tangan Seljuk. Di titik inilah sejarah benar-benar belok tajam. Bukan tikungan kecil, tapi belokan nasib benua. Sejak hari itu, Anatolia bukan lagi wilayah aman Romawi. Anatolia resmi kebuka, bukan cuma secara militer, tapi secara demografis, secara budaya, secara peradaban. Bangsa Turki masuk, Islam menetap, dan peta dunia nggak pernah sama lagi. Dan semua itu berawal dari satu Jumat di Padang Malazgirt.
Oke, perang sudah lewat, debu mulai turun, dan sekarang kita masuk fase yang lebih sunyi tapi menentukan. Masuk satu nama penting, Sulaiman bin Kutalmis. Dia ini bukan jenderal yang cuma jago perang, tapi pemimpin yang ngerti satu hal krusial. Menang itu gampang, menjaga itu yang susah. Sulaiman pegang Anatolia Tengah. Wilayah yang tadi diperebutkan sekarang harus dihidupkan. Ibu kotanya Konya, bukan kota acak, tapi kota strategis, subur, persimpangan dagang, dan disinilah kelihatan cara main Sulaiman itu beda. Dia nggak datang dengan gaya penjajah, nggak bikin rakyat ketakutan. Pajak dibuat masuk akal, nggak mencekik, nggak bikin petani lari. Semua ada hitungannya. Kayak sekarang, pajak yang wajar bikin ekonomi jalan. Yang ngawur itu apa? Yang ngawur itu bikin orang ngumpet tuh. Nah, agama dihormati, gereja tetap berdiri, ibadah tetap jalan, nggak ada pemaksaan. Islam hadir sebagai payung. Dan rakyat diperlakukan manusiawi. Nggak ada status kelas 2, nggak ada balas dendam. Hukum ditegakkan, martabat pun dijaga. Pelan-pelan penduduk lokal mulai mikir, oh, Islam kayak gini toh. Bukan lewat ceramah, bukan lewat poster, tapi lewat pengalaman hidup. Efeknya kelihatan cepat. Wilayahnya meluas, bukan karena ditaklukkan, tapi karena diterima. Lalu Iznik jatuh, kota penting dekat Konstantinopel, tekanan psikologis buat Romawi. Dan Romawi sekarang di posisi baru, bayar upeti. Bukan karena cinta, tapi karena sadar. Ini kekuatan yang gak bisa diabaikan. Dan dari semua proses ini, lahirlah satu entitas baru. Bukan kelompok, bukan ekspedisi, bukan pasukan musiman, yaitu Kesultanan Rum. Islam resmi menetap di Anatolia. Bukan tamu, bukan penginapan sementara, ini rumah. Dan dari sinilah alur sejarah berikutnya akan melahirkan nama-nama yang jauh lebih besar. Tapi itu cerita selanjutnya. Ya, karena sejarah memang nggak pernah santai. Begitu kita kira semua stabil, Sulaiman wafat. Dan kayak banyak negara besar lainnya, masalahnya bukan di luar tapi di dalam. Tongkat kekuasaan goyah, Seljuk pecah. Wilayah yang tadinya utuh jadi kecil-kecil. Amir berdiri sendiri, kepentingan beda arah, soliditas terletak. Bahasanya sekarang itu fragmentasi kekuasaannya. Dan saat tubuh lagi rapuh, musuh biasanya datang. Di barat, pasukan salib mulai bergerak. Bukan cuma perang. Ini perang plus ideologi plus dendam panjang. Kota-kota suci jadi target. Anatolia jadi jalur panas. Perang salib pun meletus. Tapi belum selesai di situ, karena dari timur langit berubah warna. Debu besar naik, tanah bergetar, dan dunia Islam belum sadar apa yang sebentar lagi menghantam mereka. Ini bukan Romawi, bukan pasukan salib. Ini lebih liar, lebih kejam, lebih tanpa kompromi, yaitu bangsa Mongol. Mereka nggak datang buat debat, nggak datang buat negosiasi, tapi mereka datang itu untuk menghancurkan. Kota jadi abu, peradaban lenyap, sungai pernah menghitam oleh tinta dan darah. Dan Anatolia sekali lagi berdiri di antara dua bencana. Barat menekan, timur menghantam. Sejarah menahan nafas. Karena dari puing-puing ini nantinya akan lahir sesuatu yang tak terduga. Tapi bukan hari ini. Itu cerita selanjutnya. Terima kasih banyak kawan-kawan karena sudah nemenin saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini biar makin banyak yang tahu bahwa sejarah itu hidup dan relevan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.